Satu anugerah Tuhan yang besar Bapak Ibu jika hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Rahmat-Nya, kasih setia-Nya tidak akan pernah berakhir. Tuhan akan menjaga setiap hidup kita, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 113. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak dikasih Tuhan pagi ini. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Sebab Dia yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita datang memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, pagi ini kami semua umat-Mu di tempat ini datang menghadap Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang mengenal setiap hidup kami hari ini Tuhan. Engkau lihat hati kami semua di tempat ini Tuhan. Engkau akan lihat hati kami, hidup kami dari pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan. Kami rindu untuk kami memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami. Kami rindu tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu pujian penyembahan kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu ibadah pagi ini bukan hanya ibadah yang biasa-biasa saja. Kami rindu Tuhan bahwa setiap hidup kami semakin dekat erat dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap intimidasi kuasa kegelapan yang bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan, kecemasan, kebimbangan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, setiap kekhawatiran yang tersimpan dalam hati kami, kemarahan, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tenangkan itu semua Tuhan. Dan Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati kami semua. Tuhan akan urapi kami semua di tempat ini Tuhan, penuhkan dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Hey, glory, 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 glory. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami mau tinggikan Kau lebih dalam lagi.
pakai Yesus yang karisma, angkat hatimu, suaramu. Ku sembah tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Yes, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku, persembahan yang segala puji, segala hormat. Senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat hanya bagi namamu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakku. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami mau rindu Tuhan, hidup kami menyenangkanmu Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyembahmu lebih lagi, Yesus. Oh, terimalah sembah pujian kami Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memuji menyembahmu Tuhan selamanya. Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh,
nama Tuhan di tempat ini. Haleluya, namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur jika kami berada di dalam bait-Mu. Hari ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini akan datang memuji dengan kesungguhan hati kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwasannya Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami. Setiap apa yang kami lihat dan kami kecap semua bukti perbuatan ajaib Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami akan datang dengan kesungguhan hati kami. Kami akan datang dengan segenap jiwa kami, kekuatan kami, hati kami untuk kami datang memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Karismatik yang semua memuji Tuhan, katakan haleluya. Amin. Pagi SJ Karismatik mana suaranya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk nama Tuhan di tempat ini. Berikan sorak-sorak. Mari kita puji Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari puji namanya. Haleluya. Namanya sorak-sorak bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan mari puji anak alam tinggi. Mari puji anak alam maha tinggi. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Kita mau puji nama Tuhan di tempat ini dengan kesungguhan hati lagi. Kita mau angkat setiap suara kita untuk memuji nama Tuhan. Katakan mari puji anak alam tinggi. Mari puji anak alam maha tinggi. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa. Kepadanya diberikan segala kuasa. Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak puji nama Tuhan, beri semangat Bapak yang dikasih Tuhan. Masih ada suaranya? Masih? GSJ Karismatik mana suaranya? Katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau mari puji dengan senang hati kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Boleh tangannya di atas semuanya. Cuk, 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 cuk.
siap katakan 1, 2, 3. Hai jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Tuhanku menyalah penuh karena semua. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Sama-sama katakan mari puji Tuhan. Haleluya. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Sekali lagi geser ke atas mata, mana suaranya dan tangannya semua. Tinggi nama Tuhan. Mari puji. Ayo ready ke atas mata. 1, 2, 3, say haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Kita akan terus memuji nama Tuhan di tempat ini dengan segenap hati kita. Yang di belakang, mana tangannya boleh dilambaikan semuanya yang di belakang. Sama-sama katakan, hai jiwaku, hai jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Tuhanku menyalah penuh karena kasih-Nya. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan lebih lagi. Bapak dikasih Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Puji. Boleh tangannya semuanya di atas, Bapak dikasih Tuhan. One more time, guys, yang harus mata, mana suaranya? Semua siap? 1, 2, 3, jump! Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu Allah. Sekali lagi haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya. Kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Mari puji nama Tuhan. Mari puji namanya. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hidup kami, memenuhi keluarga kami,
memenuhi gereja kami, kota kami, bahkan bangsa dan dunia ini Tuhan. Biarlah kemuliaan nama Tuhan ditinggikan, karena kemuliaan-Mu Tuhan adalah sesuatu hal yang ajaib dan agung. Biarlah segala pujian dari hidup kami memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita semuanya untuk bangkit berdiri dan katakan segala pujian syukur bagimu Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu.
tempat ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan yang daripada nama-Mu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan dan memberikan penyembahan yang terbaik. Siapa mengasihi Allah, mengasihi dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Benar Bapa, segala kemuliaan-Mu turunkan atas kami Allah. Menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami di dalam hadirat-Mu. Yesus, nama Yesus, Yesus, kemuliaan. Benar, haleluya. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Glory.
Haleluya. Bapa di dalam surga, kamilah orang-orang yang menerima berkat Allah. Karena pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan. Engkau menyembuhkan jiwa kami. Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami menaikkan pujian dan hormat bagimu Bapa. Tidak habis-habisnya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena janji-Mu setia. Bahkan di hari-hari ke depan Engkau terus membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang mampu membuka jalan-jalan buntu. Engkau mampu menerobos semua hal yang sulit menjadi penghalang di hadapan kami. Engkau Tuhan yang mampu menyediakan di dalam keadaan yang serba terbatas dan dalam ketiadaan Engkau mampu mengadakannya. Biar hati kami tertuju kepada Allah penyedia kami, sumber kehidupan kami. Terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Semua baik-baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah hal yang sangat real, hal yang sangat ada di dalam kehidupan kita bergereja, ya, secara khusus dalam kehidupan saya. Dan ini adalah hal yang mari kita belajar bersama-sama, menjadi budaya kita sama-sama, menjadi kebiasaan sama-sama, dan kemudian menjadi kehidupan kita sama-sama. Memenangkan oikos. Saudara-saudara, tidak banyak orang tahu apa itu oikos, ya. Nah, baik. Mengapa kita harus menjangkau oikos, saudara-saudara? Landasan melakukan penjangkauan oikos adalah satu, adanya kehidupan orang-orang yang sedang hidup sebagai tawanan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, kemarin saya mengadakan perjalanan, saya sedang bereskan saya punya handphone dan lalu saya melihat seseorang di pinggir jalan. Hati saya sangat terkejut karena orang ini adalah dulu orang yang saya layani. Tapi kemudian dia tidak bisa dilanjutkan pelayanannya karena ini dan itu. Dan sekarang dia duduk di pinggir jalan, maaf, seperti kayak gelandangan. Dari saat itu sampai saat ini saya sangat terganggu. Saya tidak bisa nyaman dalam jam-jam saya karena saya masih ingat dia. Banyak kendala untuk mencapai dia. Tetapi satu waktu dalam doa saya bilang, Tuhan, saya akan ambil orang itu lagi. Saya harus menolong dia. Alasannya adalah ini. Sakaria 9 ayat 11 sampai 12. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Saudara tahu, di dalam dunia ini saat ini begitu banyak orang berada dalam sebuah lubang dalam hidup mereka. Dan mereka begitu menderita, mereka begitu ditekan oleh perasaan bersalah. Mereka diikat oleh ikatan-ikatan kebiasaan dosa. Dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang mau mengulurkan tangannya kecuali orang-orang yang punya hati. Jadi saudara-saudara, alasannya mengapa kita harus menjangkau oikos adalah karena banyak orang hidup di dalam tawanan dan mereka tidak tahu bagaimana caranya melepaskan diri. Saudara tahu namanya lubang tidak berair, itu tidak mungkin mereka naik kecuali ada orang yang mengulurkan tangan atau memberikan alat media untuk biar dia bisa keluar dari situ. Tidak ada cara. Dan saudara adalah orang-orang yang punya cara. Saudara adalah orang yang punya Tuhan. Dan saudara dan saya punya tugas untuk menjangkau orang-orang tersebut. Itu adalah alasan pertama. Karena dunia ini penuh dengan penderitaan. Kalau dia sampai nongkrong di jalan kayak orang putus asa, itu berarti karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Yang kedua,
Itu adalah tanggung jawab kita untuk membawa kabar keselamatan kepada yang terhilang. Dengar ayat Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kapan? Dalam kekekalan. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dalam ayat-ayat berikutnya, kalau orang jahat itu bertobat, maka engkau menyelamatkan dia dan juga menyelamatkan hidupmu. Tidak ada hal yang lain kecuali kita paham ini, kita berhadapan dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap jiwa orang lain yang kita kenal. Saudara tahu ayat yang bilang begini, jika kamu tahu berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, engkau berbuat dosa. Saudara jangan pikir dosa itu cuman nyuri, bohong, zina. Seperti itu dosa. Dosa adalah kalau kita tahu nolong orang tapi kita abaikan, itu dosa. Kalau kita tahu kita bisa tegur orang, kita abaikan, itu dosa. Kalau kita tahu kita bisa nasehatin orang tapi kita tidak lakukan, itu dosa. Kita tahu tapi kita tidak lakukan. Kita sadar dan lihat kita tidak lakukan. Tuhan bilang itu dosa. Dan Tuhan bilang, aku akan tuntut itu nanti. Jadi saudara-saudara mau tidak mau kita harus punya hati untuk bisa, gimana caranya saya untuk menjangkau oikos. Karena mereka saat ini berada dalam penderitaan dan caranya untuk bisa orang bebas adalah cuma satu. Yaitu dia bertemu dengan Tuhan. Hari Jumat, saya berjumpa dengan seseorang. Waktu saya lihat dia, hati saya benar-benar ketusuk-tusuk luar biasa. Begitu dia datang, aduh saya sudah tidak bisa tahan. Lalu saya berhadapan dengan dia dan ngobrol-ngobrol saudara-saudara. Dan saya langsung jujur. Kalau kamu tidak ditolong, kamu akan masuk di dalam ikatan yang terus tarik kamu makin dalam. Dia bilang, betul ibu, saya sudah tidak tahu kemana lagi saya harus melakukan apa, saya nggak tahu. Saudara-saudara, saya melihat keputusasaan, saya melihat tidak ada harapan, saya melihat kegelapan, saya melihat kemarahan, saya melihat luka, saya melihat kepahitan, membuat saya tidak tahan, saya berdiri tanpa ngomong, saya langsung tumpang tangan berdoa, saya tidak peduli itu tempat umum. Dia nangis. Sebenarnya jujur, saya tidak mau terlibat terlalu banyak dalam hidupnya. Tetapi kebenaran ini memanggil saya untuk sadar. Kita tahu jawabannya, kita tahu penderitaan orang, kita harus tolong mereka. Dan tanggung jawab, kalau satu saat Tuhan menuntut itu di hadapan kita. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara. Saudara tahu oikos? Coba bilang oikos adalah apa saudara-saudara? Sasaran jiwa. Sasaran jiwa itu namanya oikos.
Jadi kalau saudara-saudara datang lalu bilang begini, ya saya ketemu dengan oikos, sudah mikir oikos itu siapa ya, nama atau apa. Sasaran jiwa. Itu terdiri dari keluarga, teman-teman, rekan kerja, orang-orang dengan siapa kita berinteraksi, berhubungan, bertemu, berbicara. Orang yang belum percaya kepada Kristus, baik yang dekat maupun yang jauh, itu oikos. Baik yang ada di Sukabumi maupun yang ada di Papua. Baik yang ada di kota ini maupun di kota Bandung. Baik yang dekat maupun jauh. Sasaran jiwa kita sebut sebagai oikos. Nah, respon oikos itu beda-beda. Jadi di dalam penginjilan saudara harus tahu responnya. Respon yang pertama adalah bermusuhan. Menentang apapun yang berhubungan dengan kekristenan. Kita tahu ada kelompok-kelompok orang tertentu yang sangat menentang. Sangat menentang, jelas-jelas ini permusuhan. Lalu kita tanya, apakah kelompok ini bisa menjadi prioritas? Saran saya jangan. Prioritasnya bukan itu. Prioritasnya bukan kelompok yang bermusuhan. Kalau kita sudah tahu dia bermusuhan, tetapi saudara yakin dari Tuhan untuk bisa dekati dia, oke, gak apa-apa. Kalau dia masih tertutup, tinggalkan. Lalu lihat orang-orang yang punya respon yang lain, yaitu netral. Orang-orang yang acuh tak acuh, tidak bersikap bermusuhan maupun tertarik. Dia menunjukkan sikap netral. Terus kesaksian dengan orang-orang seperti itu, ceritakan tentang Tuhan. Ceritakan kepada orang-orang netral. Karena dia tidak memusuhi kita. Lalu yang ketiga, tertarik tetapi tidak memihak. Dia terbuka untuk mendengar fakta-fakta tentang kekristenan. Ketika kita kesaksian dia bisa bilang tolong doain aku dong. Nah itu orang tertarik. Nah saudara bisa masuk dalam kehidupan orang-orang tersebut. Karena kalau kita terus masuk dia akan masuk kepada pihak kita. Tetapi kalau kita abaikan dia bisa hilang. Yang keempat tertarik murni. Tertarik terbuka untuk kemungkinan menjadi Kristen. Dia bisa buka YouTube, dia cari sendiri dengar khotbah, dia cari Alkitab, dia baca sendiri. Nah, ini orang yang tertarik. Ini sangat mudah untuk dijangkau. Orang-orang yang sudah tertarik karena dari dirinya sendiri dia ada keinginan untuk menjadi atau mengenal Tuhan. Dan yang kelima adalah orang yang siap memutuskan. Siap untuk mengambil keputusan menerima Kristus. Kadang-kadang kita tidak tahu orang itu siap menerima Kristus. Dia telah melewati begitu panjang perjalanan hidupnya, saudara-saudara. Ada satu orang, saya tidak sebutkan namanya. Saya berdoa untuk dia selama 30 tahun. 30 tahun berdoa. Waktu awal penginjilan di kota ini, saya sering datang ke tokonya terus, tapi dia abaikan, dia cuek, dia tinggalkan. Kalau saya datang dia tinggalkan, dia pergi dan segala macam. Tapi saya terus doa. Satu waktu beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba kami terkontak dan terhubung. Ternyata dia menjadi orang yang siap memutuskan. Dia bilang, hari ini saya putuskan saya menjadi jemaat GSJA. Saudara-saudara, saya kaget loh. Kayaknya kok saya nggak kerja keras ya. Kenapa? Puluhan tahun Tuhan telah membentuk dia dengan caranya. Tuhan mempertemukan dia dengan situasi-situasi. Tuhan mempertunjukkan dia tentang hidup. Dan dia belajar tentang Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, dia siap untuk memutuskan. Jadi ketika ketemu dengan saya langsung dia bilang, saya memutuskan Bu untuk jadi jemaat GSJA. Padahal panjang waktunya 30 tahun. Nah, jadi saudara, kalau yang bermusuhan, kalau saudara tidak punya nyali atau saudara tidak punya waktu, jangan. Carilah orang-orang netral. Carilah orang-orang yang tertarik tetapi tidak memihak. Kita bisa lihat kalau ngobrol dengan dia, orang-orang yang netral ini, dia tidak akan mengkat ketika kita bicara tentang Tuhan. Kalau orang itu tertarik, dia akan lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan tentang Tuhan. Itu respon dari oikos. Lalu apa yang kita dapat lakukan? Yang kedua, tahap kedua, berdoalah. Coba saudara, angkat tangan saudara, doa 5 jari. Doa ini penting. Sekali lagi saya mau saudara lihat, apa yang saya sampaikan ini adalah perjalanan hidup kami dalam penginjilan. Yang berikutnya adalah bersyafaat.
gunakan doa 5 jari. Jempol? Biasanya kalau kita bilang jempol itu biasanya apa artinya? Hebat, hebat tuh. Kalau kita telunjuk artinya apa? Kita lagi nunjuk orang. Kamu kenapa kamu? Kamu kenapa begitu? Kenapa taruh barang di situ? Kalau jari yang tengah ini memang tidak banyak fungsi. Hanya dia paling tinggi di antara kelima jari, betul? Nah, lalu jari manis. Suami istri taruh cincin nikahnya di mana? Ada yang di ini kelingking enggak? Di jari manis. Jadi semua tanda cinta ada di sini, di jari manis. Nah, lalu jari yang paling kecil, kelingking. Ini yang paling kecil, saudara. Nah, saudara pikir ini sering kali fungsinya kurang banyak. Enggak terlalu banyak, kecuali membersihkan hidung. Ya, saudara nggak mungkin membersihkan hidung pakai jempol. Ya, saudara pasti membersihkan hidung pakai ini. Nah, jadi tapi tujuannya membersihkan, saudara-saudara, penting nggak? Kalau udah dibersihin repot, saudara ya. Nah, jadi 5 jari ini perlu. Sekarang, mari kita coba jempol dulu. Sebutkan namanya dan katakan kepada Tuhan bahwa orang ini milik Tuhan yang berharga dan Tuhan mengasihi dia. Jadi ketika doa, saudara tahu, Tuhan, Bapak Budi adalah orang yang berharga dan Engkau mengasihi. Ingat jempol, ingat? Ya. Kemudian berikutnya telunjuk. Apa saudara-saudara? Mengusir roh jahat. Jadi saudara kalau doa sampai 5 jari, ingat waktu telunjuk saudara mulai mengusir roh jahat. Karena apa? Karena kuasa kegelapan seringkali menutupi orang tersebut untuk dapat mengenal Kristus. Jadi di dalam 2 Korintus 4:4 baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara tidak boleh menggunakan telunjuk ini ketika saudara ketemu dengan Pak Budi. Lalu bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus saya usir setan ya. Setan yang bikin kamu keras hati, jangan. Saudara doakan ini di kamar tanpa orang tersebut. Jadi ketika kita gunakan telunjuk, kita sedang mengusir roh jahat yang membuat dia keras hati. Nah, kemudian jari yang berikutnya, jari tengah. Mari baca sama-sama, berdoalah agar Tuhan Yesus yang ditinggikan dalam pelayanan kita dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan dan hati orang tersebut, menarik orang tersebut kepada Kristus, menginsyafkan dosanya dan diselamatkan. Jadi yang jari tengah, ini Yesus yang harus ditinggikan. Saudara jangan sombong, jangan bilang oh itu gara-gara saya, jangan. Yesus yang harus ditinggikan, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita ngajakin orang, bukan ngajakin ke gereja. Saudara salah ya. Jangan salah. Jangan ngajakin orang ke gereja. Jangan. Ajaklah dia bertemu dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita menggunakannya jauh lebih gampang. Ayo pergi ke gerejaku. Jangan saudara, ya salah ya. Mau apa di gereja? Mari kita mencari Tuhan. Mari saya membawa kamu untuk ketemu dengan Tuhan. Ajak mereka seperti itu. Jadi Tuhan Yesus yang harus ditinggikan dalam pelayanan kita dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Itu jari tengah. Oke, saya mau tanya dulu. Jempol apa saudara-saudara? Orang itu berharga dan Tuhan mengasihi. Lalu telunjuk, usir setan. Setan yang ngapain? Mengeraskan hatinya. Setan yang mengeraskan hatinya kita usir dalam nama Yesus. Lalu yang tengah, jari tengah, Tuhan Yesus yang ditinggikan dengan pekerjaan Roh Kudus. Lalu jari manis. Jari manis di mana cincin nikah kita taruh. Agar kasih Tuhan, ingat kasih ya, bekerja di hati orang tersebut.
melalui berbagai macam orang, peristiwa dalam kehidupan orang itu, sehingga dia sadar kalau Tuhan Yesus mengasihinya dan mau membuka hati terhadap kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah jari manis. Jadi kita berdoa, kasih Tuhan masuk dalam hatinya, kasih Tuhan masuk dalam hidupnya. Tuhan temukan dia dengan hal-hal peristiwa untuk sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Itu jari manis. Lalu jari yang kelingking. Baca sama-sama 1, 2, 3. Doa agar Tuhan memakai kita yang lemah, kecil dan tak berdaya sebagai alatnya untuk membawa orang tersebut kepada Kristus. Roh Kudus memimpin setiap perkataan dan perbuatan kita. Terang dan sukacita Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Ulang, jempol. Orang itu berharga dan Tuhan mengasihi. Telunjuk, mengusir setan yang mengeraskan hatinya. Kemudian jari tengah. Jari tengah adalah Yesus yang harus ditinggikan dengan pekerjaan Roh Kudus atas orang itu. Kemudian jari manis, kasih. Ya, jari manis apa? Biarlah kasih Kristus hidup dalam hati orang tersebut. Lalu kelingking, pakailah saya yang kecil ini Tuhan dalam perkataan tingkah laku saya, supaya saya bisa menjangkau orang itu bagi Tuhan. Sekali lagi jempol. Orang itu berharga dan Tuhan mengasihi. Telunjuk, mengusir setan yang membuat dia keras hatinya. Terus jari yang tengah, Tuhan harus ditinggikan. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam orang tersebut. Jari manis, kasih Tuhan akan memenuhi hati orang tersebut. Lalu jari kelingking, pakailah saya yang kecil ini Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara berdoa di dalam kamar, saudara berdoa angkat tangan, saudara langsung bilang begini, Tuhan saya berdoa buat Pak Budi. Tuhan tolong, dia adalah jiwa yang berharga dan Engkau mengasihi dia. Tuhan kami berdoa, kami tengking setan yang mengeraskan hatinya dalam nama Yesus keluar dari kehidupan Pak Budi. Bikin dia lemah lembut Tuhan, semua setan yang keraskan hatinya keluar. Lalu yang ketiga, Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Saya mohon tolonglah biar namamu ditinggikan. Jari manis, kita bilang Tuhan penuhi hati Pak Budi dengan kasih Allah sehingga dia berjumpa dengan Engkau. Jari kelingking, pakailah saya Tuhan untuk menjadi alatmu memenangkan Pak Budi. Selesai, amin. Doa itu penting. Berikutnya saudara-saudara, tindakan kepedulian, saya cinta oikos. Rencanakan perbuatan baik bagi oikos sebagai wujud kepedulian. Contohnya memberi hadiah pada saat ulang tahun, mengajak makan, menceritakan kesaksian pribadi atau kisah kesaksian hidup orang lain, mengunjungi dia, mendoakan dia, mendampingi dia. Amin. Saya bikin simpel. Karena itu perjalanan hidup kami, saudara-saudara. Kami tentukan oikos, catat namanya dalam buku, catat. Dan banyak orang-orang yang sudah dicatat namanya dalam buku doa kami, yang sekarang ada di sini. Doa, datangi rumahnya, doakan dia, kesaksian, dampingi, seperti itu. Dan kemudian kita melakukan tindakan cinta oikos. Datangi rumahnya, bawa apa untuk dia, peluk dia ketika dia sedang menangis dan doakan dia. Nah itu tindakan. Saudara-saudara, slide berikutnya. Saudara ingat ini, di Sukabumi pernah hidup seorang yang namanya Aan Bo. Saudara tahu, kalau dibilang dengan bahasa saya preman, saudara, dia bilang saya ini yang menjarain pendeta di Sukabumi. Mana ada orang berani penjaraan pendeta? Gua, itu dia. Aan Bo namanya. Tetapi beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia, saya berdiri di pinggir jalan. Dan saya bilang, kok menang-menangan ya, doa. Saya mau bilang, kok Tuhan Yesus sayang sama kok. Tuhan sayang sama gua mah orang jahat.
Saya nggak mungkin disayang sama Tuhan. Gua penjarain pendeta kok. Waduh, saudara. Saya bilang enggak, tetap mau penjarain pendeta. Tuhan Yesus sayang sama Koko. Saya ngomong begitu. Mungkin itu membuat hatinya bingung. Pendeta-pendeta seluruh Sukabumi benci sama dia. Karena dia penjarain pendeta. Tetapi ada satu pendeta datang untuk bilang bahwa Tuhan Yesus sayang dia. Kalau ketemu, saya cari dia, cari tokonya, ayo kok. Saya mau kasih tahu, lama-lama lumer. Satu kali saya bilang gini, kok masuk mobil. Saya masih ingat waktu itu mobil Ibu Pak Darmawan dan Aing, mobil Livina. Masuk mobil kok, dia masuk. Dia masuk, aku mau berdoa, oke, saya mau didoain. Dia didoain. Jadi setiap kali kami ketemu, saya panggil dia masuk mobil untuk berdoa. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan lalu saya bilang, kok minta ampun sama Tuhan kalau pernah memenjarain pendeta. Dia bilang, iya saya minta ampun. Dia doa, bilang, Tuhan ampuni saya. Saya pernah berdosa. Dan semua dosa-dosa saya, kemarahan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia terima Tuhan Yesus. Dia masuk di dalam doa bersama dengan kami, baca firman Tuhan, nyanyi bersama dengan kami. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia masuk rumah sakit. Dan kemudian tidak lama dia meninggal dunia. Seandainya tidak ada orang yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sayang dia. Dia mati dalam kesia-siaan dan berada di dalam neraka. Masih punya waktu, sempat untuk menceritakan kepada Aanbo bahwa Tuhan Yesus sayang dia. Ketika dia dikuburkan kami GSJA yang kuburkan, geger Sukabumi. Kapan Kristen, kapan jadi dia? Waduh, saudara-saudara geger semua. Tetapi kami melayani dalam diam. Itu Aanbo. Saudara lihat ada pria di sampingnya. Ini adalah orang yang bermusuhan. Bermusuhan dengan gereja. Bermusuhan dengan pendeta. Hatinya keras luar biasa. Ini papanya Aing. Keras luar biasa. Wah, pendeta datang rumahnya diusir. Pendeta datang didebat. Nangis itu pendeta. Pada waktu yang tepat. Ketika saya datang ketemu. Entah bagaimana sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Hati Papa Aing ini sangat terbuka. Saya malah disediakan makan sama dia. Kami duduk makan. Lalu disediakan makan. Saya berdoa di meja makan tanpa komentar apa-apa. Satu waktu tidak ada istri, tidak ada anak. Saya hanya berdua dengan Papa. Saya memanggilnya Papa. Saya hanya berdua dengan dia. Dan saya bilang gini, Papa, saya mau kasih tahu Papa, Tuhan Yesus sayang Papa. Papa punya luka, punya rasa bersalah, berkaitan pengalaman di waktu-waktu yang lalu. Wah, langsung nangis. Orang yang tidak pernah keluarkan air mata, nangis di hadapan Tuhan. Kemudian dia mengaku dosanya, dia memaafkan orang yang memahitkan hidupnya, dia terima Tuhan. Dan saudara-saudara, setelah itu Yesus ada di dalam hati Papa. Saya sering namanya orang tua ya. Saya tulis kalimat doa. Dan Papa kalau sudah baca kalimat doa itu, dia sampai senang sekali baca kalimat doa didampingi oleh mamanya Aing. Sampai saat ini mamanya Aing belum terbuka. Tetapi Mama Aing adalah salah seorang saksi mata yang melihat seorang yang begitu keras menentang Tuhan, terima Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih, di akhir kehidupannya, papanya dipulihkan. Aing tuh tidak pernah sayang bapaknya, tidak pernah meluk bapaknya apalagi cium. Karena dia terluka dengan papa. Karena sikap papa yang begitu keras. Kalau dibilang, wah jadi papa kok jahat kayak gitu. Tetapi hari itu Aing peluk papanya. Cium papanya dan itu menjadi kebiasaan. Tidak lama, 3 tahun kurang lebih. Dia hidup sebagai anak Tuhan dalam diam. Rupanya papa menderita kanker.
langsung masuk rumah sakit. Sakit. Saya tetap dampingi, saya doa, dan akhirnya Tuhan panggil. Doa punya kekuatan luar biasa. Slide berikutnya. Ini oikos yang dimenangkan. Nama mereka dicatat, lalu mereka didoakan. Didoakan. Bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya mereka menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Keluarga Oki bisa berdiri. Keluarga Ivan bisa maju ke depan. Oki dan Ivan maju ke depan. William bisa maju ke depan. Aing bisa maju ke depan. Ibu Agnes mana? Sekolah minggu. Oke. Nah, saya kasih tunjuk urutannya. Aing geser. Ya. Saya memuridkan Aing. Mengutus dia untuk cari oikos. Aing memenangkan Santi. Santi tidak hadir. Santi memenangkan Oki dan keluarganya. Oki memenangkan Ivan dan keluarganya. Nah, lalu Iin bisa maju? Kemudian dari Aing ke Wina. Wina tidak hadir. Aing oikosnya adalah Wina. Dia tulis namanya Wina. Doakan. Dan akhirnya Wina terima Tuhan. Wina memenangkan Iin. Saudara, Iin sekarang guru sekolah minggu. Sekarang guru sekolah minggu. Wina memenangkan Iin. Iin menangkan Vina, istrinya William. Dan William ini tahun depan akan baptis. Akan terima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara-saudara lihat cara Tuhan bekerja. Pak Siombing, Ibu Siombing, maju ke depan. Dari Vina, mana Vina? Vina memenangkan, ada Sonya kah? Sonya tidak hadir. Yang memperbaiki komputer kita itu suaminya, namanya Rudi. Dari Vina, dari Iin ke Vina, William ini memenangkan Sonya dan Rudi. Rudi yang betulin komputer ini, coba lihat. Pak Siombing dengan Bu Siombing, Ibu tahu? Ibu berjasa untuk siapa? Nggak tahu. Rina. Siapa Rina? Siapa yang gemuk? Mama Fiona. Ibu Siombing dekati Rina, Mama Fiona. Dan Mama Fiona ini kemudian memenangkan orang benar-benar yang belum di dalam Tuhan. Satu keluarga. Ivana, Henggi, Kevin, dan Vio, anak mereka. Dari Ibu Siombing. Memenangkan Rina. Rina memenangkan Ivana, suaminya, dan anak-anaknya. Bu Agnes tidak hadir, Bu Shirley maju ke depan. Bu Shirley maju ke depan. Ibu Shirley diundang dalam sebuah ibadah kaum wanita. Tuhan bekerja di hatinya. Ibu Shirley membawa Pak Juanda, silakan Pak. Ibu Shirley membawa Pak Juanda. Pak Juanda bawa
Pak Agus, maju ke depan Pak. Pak siapa namanya, Lia dan Pak Nugroho, maju ke depan. Mari silakan maju ke depan. Saya lupa mencatat Ibu Purba bawa siapa saja. Saya namanya, Ibu nanti ya, catat ya siapa saja. Ibu Purba bawa banyak orang. Saudara, dari Bu Agnes, Ibu Shirley, Pak Juanda, Mas Nugroho, Pak Mimbar sekeluarga, Pak Agus keluarga. Dea mana? Adakah Dea? Nah, Dea masuk ke sini Dea. Ayo, Popi juga. Dan ayo Bob. Ya, Dea dan Bobi masuk saudara-saudara. Tambah satu ini si kecil. Nah, lalu Ibu Gege maju ke depan Bu. Doa, 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 doa. Lalu siapa yang dibawa? Pak Freddy dengan Ibu. Hasil doa. Mari Pak, ayo cepat Ibu dengan Bapak. Nah. Saudara, ini realita. Saya mau tunjukkan. Kalau kita mau satu nama, bawa mereka di dalam doa 5 jari. Ini adalah bukti dari orang-orang yang telah dimenangkan. Yang disebut namanya dan didoakan. Mereka ini sekarang menjadi orang-orang yang pelayanan ini. Betul enggak? Pelayanan. Orang-orang yang melayan. Sekarang Kevin maju ke depan. Kevin bukan untuk musik di situ. Kevin bawa Egi, Rea. Kemudian Egi. Ini Rea akan bawa satu wanita lagi saudara. Nah, kalau Egi enggak tahu wanitanya ada di sini atau dari luar. Nah, itu Kevin. Saudara bisa lihat, kita bisa bekerja. Nah, kamu ketinggalan nak. Maju ke depan langsung. Ini calon pemimpin kita. Kita bisa memenangkan orang. Victor, MU, kamu juga maju ke depan. Saudara lihat. Dari satu orang Aing. Dari satu orang Ibu Gege. Dari satu orang Ibu Sihombing. Dari satu orang Ibu Agnes. Mereka dimenangkan bagi Tuhan. Hanya dari 4 orang. Ini orang, belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi yang di luar kota. Yang sekarang tetap menjadi oikos dalam pemuritan. Belum mereka yang belum bisa ke gereja. Karena tantangan suami orang tua ini dan itu. Belum lagi mereka yang sekarang tidak hadir. Sonia, Rudi, Vina, dan semua. Saudara bisa bayangkan? Hampir dalam waktu cepat. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saudara lihat, satu nama dan didoakan. Saudara akan lihat hasilnya. Dan orang-orang ini yang maju, mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman. Masih belum Ibu Purba. Satu lagi jadi 5. Ibu Purba bawa banyak orang. Siapa saja Ibu bawa? Nanti gantian ya Bu ya. Nah, jadi saudara lihat. Saudara mau bawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Satu nama. Doakan, doakan, doakan saudara. William itu namanya lama, itu sudah masuk di dalam daftar doa kami lama. Bertahun-tahun baru sekarang dia datang, lama saudara. Tapi kita lihat hasilnya. Dan saudara adalah orang-orang yang tanpa sadar ternyata dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi slide berikutnya. Ini namanya jurnal Oikos. Ada nama di situ. Kemudian saudara tahu orang ini kebutuhannya apa.
Oki sekeluarga bersama dengan Ivan, bersama dengan kami sedang bergumul untuk beberapa orang. Bergumul, aduh alotnya saudara-saudara. Tidak apa-apa Ki, memang biasa itu alot. Emangnya setan mau? Enggak mau. Ini buat mereka, mereka sedang berdoa. Tuhan tolong supaya mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Wah. Nah, pergumulannya apa? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, penyakit dan lain-lain. Lalu kita bikin jadwal secara sengaja. Bikin jadwal bulan apa, hari apa, tanggal berapa. Di hari Senin kah, Selasa kah, Rabu atau apa. Doa 5 jari. Oh tiap hari saya mau doakan orang itu. Doa 5 jari. Lalu doa syafaat. Berdoa buat dia. Tindakan cinta oikos. Artinya lakukan perbuatan baik secara pribadi. Oh hari Rabu saya mau datangin rumahnya. Saya mau kunjungin dia, doakan. Tindakan peduli lagi. Lakukan kegiatan bersama-sama. Hari apa lagi ya? Oh hari Rabu saja. Lalu respon orang itu gimana? Oh responnya tertarik loh. Saudara punya jurnal ini, bikin. Tumpang tangan. Kami dulu bikin ini saudara. Ada aing saksinya. Kami dulu bikin ini untuk orang-orang ini. Saya sedang mempersiapkan tim untuk penginjilan baru. Keluarga Ivan dan keluarga Oki. Dan kalau saudara mau beberapa akan terlibat dengan kami. Silakan. Saya sedang mempersiapkan tim doa pelepasan. Karena sudah mulai lagi orang-orang minta doa pelepasan, saudara. Baru ditumpang tangan sudah ngejengker kemarin. Waduh saya digeraha di tempat-tempat fitrik. Orang didoakan pelepasan sampai keluar berlian segede kuku ini saudara. Aduh saya bilang gini, Tuhan Yesus. Berlian tak kantongin, setannya takut kok. Berliannya saya jual. Dibakar saudara, dibakar hilang. Waduh, luar biasa Tuhan butuh hati kita untuk bisa memenangkan banyak orang. Saudara siap? Siapa yang mau siap jadi tim pelepasan? Oh iya, saya tahu ada beberapa orang siap untuk doa pelepasan. Saya tahu ada beberapa orang yang punya karunia untuk itu. Mari kita melayani Tuhan. Saudara yang punya hati untuk mencari jiwa, mari. Kalau ada tim-tim penginjilan yang lain, ayo kita cari melayani Tuhan. Amin. Amin, menangkan oikos. Terus selanjutnya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertekun sampai keselamatan terjadi. Sekali lagi, bertekun sampai keselamatan terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Semangat saudara. Semangat ya. Puji Tuhan. Sebenarnya usia yang sekarang sedang cari Tuhan adalah usia next gen. Anak-anak muda. Mereka sedang mencari Tuhan. Dan butuh kita orang-orang yang hatinya siap untuk mendoakan mereka. Jadi bikin daftar nama dan doakan. Dan kalau bisa bikin jurnal oikos, lihat Tuhan akan mengerjakan hal-hal luar biasa. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk kita dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Engkau Tuhan ada di dalamku, tidak perlu takut kepada apapun juga. Dan kita akan buktikan bahwa Tuhan punya kebesaran yang luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, tolong taruh wajah-wajah orang pada pikiran kami.
Tolong taruh nama-nama orang di dalam hati kami. Allah Roh Kudus, bukakan tingkap langit dan kirimkan wajah-wajah orang, keluarga-keluarga, nama-nama dalam setiap hati kami saat ini. Baik mereka yang ada dekat maupun mereka yang jauh. Saya mau tanya, apakah ada di antara saudara yang sudah mulai mendapatkan wajah atau nama-nama orang tersebut? Angkat tangan saja di hadapan Tuhan. Angkat tangan, baik. Ya, baik. Nah, mari sekarang kita nyanyikan lagu ini. Membawa namanya di hadapan Tuhan. Saya minta harus lebih banyak lagi tangan. Karena kita berurusan dengan Tuhan. Jiwanya, nyawanya, Tuhan akan tuntut daripada kita. Kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersama dengan kami, memberi kami kuasa, keberanian Allah Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Hidupku menggenap. Masih lihat wajahnya, ingat namanya. Kita akan masuk kepada doa 5 jari untuk orang ini. Haleluya. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mari kita akan masuk dalam doa 5 jari. Sebutkan namanya, ingat wajahnya. Saudara, angkat jempol saudara. Jiwa orang itu berharga dan Tuhan mengasihi. Saudara mulai ucapkan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi dia. Engkau mengasihi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Allah, Engkau bekerja. Engkau melihat bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka binasa. Engkau mengasihinya. Tuhan, kami bawa dia di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tunjuk telunjuk saudara-saudara. Dan mulai patahkan semua siasat kegelapan yang mengeraskan hatinya. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, semua kuasa kegelapan yang membuat matanya tertutup untuk menerima Injil, yang membuat hatinya keras untuk menerima Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kami minta jiwa itu bagi Tuhan. Dalam kuasa darah Yesus, kami usir semua kuasa kegelapan. Tuhan, bebaskan dia, bebaskan dia. Sekarang masuk jari tengah. Saudara-saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja. Tuhan, Engkau harus ditinggikan, Engkau harus dimuliakan. Engkau Tuhan yang punya cara. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau menggerakkan hati orang tersebut. Engkau menggerakkan hati keluarga ini. Kerjakan, insyafkan mereka akan dosa. Tarik mereka kepadamu. Roh Kudus, kami mohon, nama Tuhan dimuliakan di atas keluarga ini. Tuhan harus disembah oleh orang-orang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang masuk kepada jari manis. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh dengan kasih. Bapa, bekerjalah di dalam kasih-Mu. Engkau akan masuk di dalam kehidupannya. Menyadarkan dia bahwa dia dikasihi Engkau. Menyadarkan dia bahwa Allah mengunjungi hidupnya. Mari Bapa, tunjukkanlah kasih Allah. Buka jalan di dalam hidupnya supaya dia dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara, jari yang kelingking yang terkecil, katakan, saya kecil, saya lemah, saya tidak ada artinya apa-apa. Saya mohon kuasa Allah, urapi hidup saya, perkataan saya, hidup saya, perilaku saya, urapi kesaksian saya. Sehingga ketika saya memberitakan Tuhan, Tuhan Yesus akan dimuliakan melalui kehidupan saya yang kecil ini.
ini Tuhan. Engkau yang empunya jiwa, Engkau yang empunya jiwa. Kami mempersembahkan orang-orang, nama-nama keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, mari kita nyanyikan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Engkau berjalan bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami oleh Roh-Mu ya Bapa. Semua kami yang telah dimenangkan, yang dulu kami disebut sebagai oikos, hari ini kami akan memenangkan oikos berikutnya. Kami akan memenangkan orang berikutnya. Kami berdoa, berikan kepada kami hati yang kuat, bertahan, hati yang penuh dengan kasih dan setia kepada Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang telah dimenangkan bagi Tuhan untuk tetap di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dan Engkau akan pakai mereka dengan tanda-tanda heran. Kami semua jemaat akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Tepuk dada saudara dan katakan, saya pemenang jiwa. Saya pemenang jiwa. Saya pemenang jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Biarlah kita boleh berbahagia ketika disebut tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pastor Rosi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak dikasih Tuhan, pada pagi ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya dengan sukacita di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam keluarga besar GSJA Karismata. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang selalu setia beribadah di tempat ini, biarlah kiranya kesetiaan kita semakin bertambah setiap harinya karena Tuhan akan datang. Bapak dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang pengumuman pada hari ini, kita akan menyaksikan sebuah video Bapak Ibu berkaitan tentang misi yang menjadi tema pada bulan ini. Mari kita akan saksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga besar GSJA di Indonesia. Bulan September adalah bulan misi. Dalam kesempatan ini saya mau mengingatkan kita sekalian akan hakikat kita sebagai gereja misi. GSJA ada karena misi dan GSJA ada untuk misi. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa saat ini gereja sedang bertumbuh melalui kelahiran, perkawinan, dan perpindahan. Hasil dari pekerjaan misi sendiri nyaris tidak terdengar. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, mari kita akan kembali kepada DNA kita sebagai gereja misi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan kita saat ini, Tuhan telah memberkati kita dengan 5 utusan lintas budaya dan 5 profesional yang sedang melayani di 4 suku terabaikan yang ada di Indonesia. Kesempatan ini untuk membangun kembali semangat misi kita bersama. Saya mau menyampaikan salam reaksi. R adalah relevan. Itu artinya bahwa kalau kita konsisten dengan pernyataan kita ini,
maka kita akan menjangkau suku-suku terabaikan yang merupakan kebutuhan yang mendesak pada saat ini. Emergency, kebutuhan untuk melayani suku terabaikan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak yang harus segera kita kerjakan. Berbicara tentang akselerasi, sebuah percepatan ilahi untuk penuntasan 200 suku terabaikan yang ada di Indonesia. Kolaborasi, kita perlu bekerja bersama-sama. Ini bukan waktunya untuk berbicara aku atau kamu, tetapi kita bersama. Adalah selalu inisiatif. Kita tidak boleh menunggu kesempatan datang, tetapi ini waktunya untuk kita menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kita raih bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah waktunya untuk kita kembali membangkitkan api misi itu di dalam hati kita. Mari kita bekerja bersama-sama untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah video yang boleh kita saksikan Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi semangat bagi kita semuanya untuk kita boleh membangkitkan api misi di atas kota Sukabumi. Amin. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh turun atas kota Sukabumi dan juga bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akan ada doa pagi Bapak Ibu di hari Selasa, Rabu dan juga Kamis. Saya ingat dulu kita sempat mengadakannya secara onsite Bapak Ibu, dulu beberapa tahun yang lalu sebelum Covid kayak gitu. Kemudian itu berhenti dan kemudian kita akan mengadakan doa pagi lagi Bapak Ibu setiap hari Selasa, Rabu dan juga Kamis jam 5 pagi, dan doa ini akan diadakan secara Zoom online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pagi-pagi harus ke gereja. Nah, kita adakan secara online, jadi Bapak Ibu bisa di rumah masing-masing. Setiap jam 5 pagi pada hari Selasa, Rabu dan juga Kamis, gereja akan mengadakan ibadah doa pagi. Nanti setiap hari link akan diberikan di grup WhatsApp gereja. Kemudian diingatkan juga Bapak Ibu untuk Komisi Wanita, di mana pada hari Kamis 24 September 2025 jam 7 malam akan ada doa kaum wanita GSJA Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu, kaum wanita kayak gitu. Kaum wanita diingatkan bahwa pada hari Kamis 24 September 2025 jam 7 malam akan ada doa kaum wanita GSJA Jawa Barat. Kamis ini Bapak Ibu, kayak gitu. Dan kemudian diingatkan juga kembali Bapak Ibu bahwa minggu ini adalah minggu care. Jadi Bapak Ibu mulai hari Selasa dan juga seterusnya untuk diingatkan kembali bagi setiap pengurus-pengurus ketua care supaya minggu ini boleh dijadwalkan untuk pertemuan care di wilayah masing-masing. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya saya akan memberikan pengumuman Bapak Ibu di mana ada amplop putih yang akan digunakan untuk biaya Natal untuk itu. Karena ini sudah bulan September Bapak Ibu, tinggal 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Jadi amplop merah ini akan digunakan untuk dana operasional pelayanan di tempat ini. Kemudian amplop putih yang ada di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing itu akan digunakan untuk perayaan Natal di bulan Desember nanti. Itu yang boleh menjadi pengumuman Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Mari kita memberikan dengan persembahan kita berdoa dengan penuh ucapan syukur, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh amat baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjaga setiap hidup kami, memberkati kami ketika kami berdiri, berjalan, bahkan ketika kami tidur pun di sana. Berkat-berkat Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini kami akan bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah kiranya dengan kesetiaan, ketaatan mereka, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap benih-benih yang ditaburkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, biarlah kiranya benih-benih persembahan ini Tuhan akan lipat gandakan, bertumbuh, sehingga semakin banyak orang dimenangkan, dibawa kepada Tuhan untuk datang memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan ini, membawa setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita akan memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Dalam setiap apapun, dalam setiap hidup kita mau pakai untuk memuji nama Tuhan. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Katakan, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja, segala raja. Sekali lagi mari kita puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Saya undang kita semuanya untuk bangun berdiri. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja, segalanya. Setelah kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita lihat sekeliling kita dan kita bawa mereka untuk ikut Tuhan. Amin. Kita setuju untuk bawa orang-orang mengenal Tuhan. Lihat kiri kanan dan katakan, wah, putri, monggo, sami derek Gusti. Asik. Monggo, sami derek Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng, monggo, sami. Sekali lagi lihat sekelilingnya. Monggo, sami derek Gusti. Monggo, sami derek Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng, monggo, sami derek Gusti. Katakan pulau-pulau, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, benar Tuhan. Ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, hidup kami adalah persembahan yang kami mau berikan untuk Engkau. Sehingga melalui hidup kami, biarlah kemuliaan nama Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan membawa setiap jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan melalui setiap hidup kami, keluarga kami, gereja kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami yang akan kami gunakan untuk persembahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu setiap hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tahu hidupku, amin, haleluya, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, haleluya. Penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Bapa dalam surga, inilah hidup kami. Kami selalu mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Bukan saja setiap hari Minggu, setiap saat, setiap waktu. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kesetiaan kami kepada Tuhan. Itu adalah komitmen kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami menyadari betapa berharganya kami, betapa berharganya keluarga kami, betapa berharganya kami semua yang ada dalam ruangan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melihat keluar dan kami mau pergi. Kami menjangkau oikos-oikos kami, jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk kami bawa mereka kepada Tuhan. Untuk mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar sana ada yang sudah percaya tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi juga ada yang belum percaya. Dan mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan. Berikan roh keberanian, berikan urapan, berikan tanda-tanda kuasa dan mujizat. Bila perlu kami menantang orang-orang itu Tuhan. Ketika mereka sakit kami tumpangkan tangan dan mereka dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Beri kuasa karena kami percaya ketika kami pergi keluar Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kami dengan tanda kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ini, berkati kegiatan misi kami pada bulan September ini, kami akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kehidupan-penghidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bisnis kami, mata pencaharian kami, sekolah pendidikan, karir kami, semua yang kami lakukan, apa yang direncanakan oleh kami, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ketika kami merencanakan suatu bisnis yang baru, Engkau memberkatinya. Ketika kami akan bekerja berusaha, di dalam nama Yesus Engkau berikan kami pekerjaan usaha yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang bersama dengan keluarga dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Haleluya, saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kekuatan penghiburannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat untuk selama-lamanya. Maranatha sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.